Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. dosa sholat wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Iya, pemirsa live interaktif Fatwa TV serta penyimak dan juga pendengar dimanapun Anda semua yang berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa kembali dalam program live interaktif Fikih Ibadah yang diampuh oleh guru kita Ustaz Dr. Anas Burhanuddin MA Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dipertemukan dalam program ini serta sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sore hari ini pemirsa, kita seperti biasa akan mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi aktif secara langsung. Caranya Anda bisa telepon kami di line telepon 0331 544 6087 atau Anda bisa telepon di layanan WhatsApp call atau telepon via WhatsApp ya di 0821 7000 6087. Dan sore hari ini alhamdulillah kita live dari studio Fatwa TV Jember. Sudah bersama kami di studio Ustaz Anas. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, gimana Ustaz? Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Mas Nizar juga sehat. Alhamdulillah juga sehat Ustaz ya. Sudah mulai mendekati masa perkuliahan aktif lagi Ustaz ya? Iya, ini kita pekan ini adalah pekan ospek ya. Masa pengenalan kampus Ustaz ya? PKKMB atau PBAK, istilahnya macam-macam ya, banyak nama-nama ada baru. MPLS, ada ospek. Kalau zaman antum dulu apa Ustaz? Dulu ospek, kita tahunya ospek. Masa orientasi, ada MOS itu. MOS itu di Masa orientasi. SMP SMA setahu Ustaz saya. ya? Kalau di kampus sih tahun 98 dulu namanya ospek waktu itu. Ospek ya. Dan dari dulu memang ada Ustaz ya pengenalan kampus itu. Betul, ada ya. Tapi ya alhamdulillah ya, semakin kesini sudah semakin berkurang perpeloncoannya, neko-nekonya, alhamdulillah jadi lebih. Berarti zaman dulu lebih parah Ustaz ya. Saya tapi ketika itu karena di kampus agama ya, jadi nggak terlalu lah kayak yang kita dengar dari teman-teman itu. Dulu saya nggak ngalami sampai separah itu gitu. Alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah. Kalau di Madinah sendiri juga ada Ustaz ya masa pengenalan kampus seperti Enggak, kalau semacam Madinah malah kampus tour gitu nggak ada? Seingat saya, jadi yang resmi dari kampus nggak ada gitu. Tapi malah orientasi itu dari senior-senior sebangsa dan setanah air gitu. Jadi Oh, mereka jadi semacam penyambutan penyambutan mahasiswa internal saja, baru Ustaz, ya, internal dikenalkan dengan Masjid Nabawi, dikenalkan dengan kampus, dengan fakultas, bagaimana cara memilih fakultas. Jadi ya kayak ospek swasta gitu jadi. Kalau dari kampus, saya ingat saya cuma kita pernah diundang sekali dan tidak wajib, kita di auditorium. Ada rektor waktu itu yang menyampaikan. Sudah itu paling beberapa jam saja dan mungkin sekitar 2 jam. Hanya itu saja, seperti penyambutan ya, seperti simbolis penyambutan untuk mahasiswa baru dengan sedikit nasihat gitu. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz ya. Baik, tentunya seperti yang Ustaz tadi sampaikan, segala sesuatu ada pengenalannya, masa pengenalan, dan kita sore hari ini juga mengenal lebih dekat dengan agama kita Islam, dan kita fokus untuk program Fikih Ibadah. Sore hari ini Anda yang ingin mengenal Fikih Ibadah lebih dekat, Anda bisa bertanya secara langsung. Nantinya kita akan berikan kesempatan untuk telepon Ustadz secara langsung ya. Namun sebelum kita mulai, kita akan berikan kesempatan terlebih dahulu untuk Ustadz menyampaikan satu materi pembukaan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 208, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk tidak sekedarnya masuk Islam. Tapi mereka diperintahkan untuk masuk Islam secara menyeluruh. Dan yang dimaksud di sini adalah masuk Islam dengan menerima seluruh syariat dan hukum-hukum Islam tanpa tebang pilih. Yang sesuai dengan hawa nafsu kita, kita terima. Yang merugikan kita, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, kita tolak. Ini tidak boleh. Jadi dalam tataran menerima dan ridho dengan
agama Allah Subhanahu wa taala, kita harus sepenuhnya menerima Islam dari A sampai Z. Namun dalam tataran praktek, karena syariat Islam sangat banyak, maka kita mengamalkan Islam dengan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena saat menafsirkan ayat ini, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan wahiya katsiratun jiddan mastata'u minha. Dan syariat Islam ini sangat banyak. Maka hendaknya umat Islam mengamalkan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Ya, ini ditafsirkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan catatan ini penting untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya dalam menerima dan mengamalkan Islam ada dua dimensi. Yang pertama adalah menerima dan ridha. Nah, untuk ini kita harus menerima semua hukum Islam dan syariatnya. Sedangkan dalam tataran praktik atau mengamalkan syariat dan hukum-hukum ini, kita mengamalkan syariat tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Nah, dengan memahami hal ini berarti kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengamalkan seluruh syariat Islam. Dan kita berusaha untuk tidak sekedarnya masuk Islam, namun masuk Islam secara kafah sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 208 tadi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Baik Ustaz, wafikum barakallah. Terima kasih atas nasihat pembuka di kesempatan sore hari ini. Dan sekali lagi pemirsa, kita undang Anda yang ingin bertanya di program Live Interaktif Fikih Ibadah bersama dengan Ustaz Dr. Anas Burhanuddin MA Hafizahullah Ta'ala. Kita buka kesempatan untuk bertanya di line telepon. Jalur telepon sudah kami buka 0331 5446087 atau Anda bisa telepon kami di layanan WhatsApp. Ini lebih murah, lebih mudah. Silakan Anda simpan nomornya di 0821 706087. Kita akan sapa Ustaz penanya pertama kita di kesempatan sore hari ini. Pertanyaan pertama Ustaz dari saudara Ahmad Soleh di Kota Batu. Ustaz, bagaimana hukum sholat di belakang ahli bid'ah? Misalnya, atau kalau kita tidak menemukan masjid lain, Ustaz. Ya. Baik, sunnah dan bid'ah atau ahlus sunnah dan ahlul bid'ah adalah istilah yang dicetuskan dan dibuat oleh Rasulullah SAW untuk menjelaskan beberapa hakikat yang ada dalam agama kita ini. Maka kita tidak boleh alergi, ya, tidak boleh menolak istilah-istilah ini karena ini juga bagian dari Islam. Ya, sunnah ini adalah bagian dari Islam yang kita harus memasukinya secara kafah juga. Dan Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan kepada kita bahwasanya akan ada masa-masa atau tempat-tempat di mana kita tidak mendapati hal yang ideal di tempat atau waktu tersebut. Misalnya Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan bahwasanya akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim, dan beliau mengajarkan bagaimana cara kita menyikapi mereka. Juga beliau mengisyaratkan akan ada orang-orang yang menciptakan perkara-perkara baru dalam agama. Dan tidak lama setelah meninggalnya Rasulullah SAW, ya, pada zaman para sahabat junior seperti seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ya, sudah muncul ahlul bid'ah seperti ini di kota Basrah, ya, di Irak waktu itu. Maka Nabi Muhammad SAW tentang orang-orang yang tidak ideal ini, beliau pernah mengatakan, fa in ahsanu falakum walahum, wa in asa'u falakum wa alaihim. Kalau mereka dalam solat mereka ketika menjadi pemimpin solat, yang mereka ini berbuat baik, maka pahalanya untuk kalian dan untuk mereka. Semuanya dapat pahala kebaikan. Wa in asa'u, tapi kalau mereka berbuat buruk dalam solat mereka ketika menjadi imam, falakum wa alaihim, maka solat kalian sah, ya, kalian mendapatkan pahalanya, sementara mereka mendapatkan dosanya. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka dalam kondisi tidak ideal seperti ini yang kadang-kadang kita temui di sebagian tempat atau di sebagian masa, ya, kita boleh untuk sholat di belakang orang-orang yang melakukan praktik bid'ah
atau bid'ah atau sebagai ahlul bid'ah. Jadi kita boleh sholat di belakang mereka, sholat kita sah selagi bid'ah mereka tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Jadi kalau bid'ahnya adalah bid'ah yang hanya mufassiqah, hanya membuat pelakunya fasik, tidak sampai mukaffirah, tidak sampai membuat pelakunya kafir, maka sholat kita di belakang mereka sah. Ya, sholat kita di belakang mereka adalah sholat yang sah. Sebaliknya kalau bid'ah mereka sampai mukaffirah, ya, seperti bid'ahnya Qadariyah, bid'ahnya Jahmiyah, ya, kemudian para pelaku kekufuran, ya, maka ini adalah sesuatu yang tidak termaafkan dan kita tidak boleh untuk sholat di belakang mereka. Nah, jadi harus dibedakan kalau bid'ahnya adalah bid'ah amaliyah, ya, bid'ah yang mufassiqah saja, maka tidak masalah kita sholat di belakang mereka dan sholat kita sah, karena sholat mereka untuk diri mereka juga sah. Maka sholat mereka pun sebagai imam juga sah untuk orang lain. Ya, ini adalah sebuah kaidah yang disebutkan oleh para fuqaha juga, man sahhat sholatuhu li nafsihi sahhat li ghairihi. Barang siapa yang sholatnya sah untuk dirinya sendiri, maka sholatnya sah untuk orang lain. Ini ketika mereka menjadi imam bagi orang lain. Ya, baik, ini semoga bisa dipahami dengan baik dan bisa diterapkan pada berbagai permasalahan terkait sholat di belakang pelaku bid'ah. Baik Ustaz ya, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk Pak Ahmad Soleh tadi di Batu. Kita sapa telepon pertama kita Ustaz sore hari ini. Ada Bapak hamba Allah sudah tersambung di kawasan Bekasi. Baik, kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Afwan Dad, ini ada 2 pertanyaan, mohon pencerahannya. Yang pertama, lebih mendekati sunnah yang mana ketika kita mengerjakan sholat qobliyah zuhur 4 sekaligus 4 rakaat atau 2-2 gitu Dad. Yang kedua, untuk memasuki waktu azan maghrib Dad. Karena ada pendapat yang menyatakan bahwa ketika terbenamnya matahari maka dilarang untuk sholat. Nah, sementara apa yang kita dulukan, tahiyatul masjid atau sholat ba'diyah maghrib itu tadi. Syukron. Ya, assalamualaikum. Qobliyah maghrib atau ba'diyah maghrib? Kapan itu Pak? Ketika masuk waktu maghrib? Ketika masuk azan maghrib. Mana yang didahulukan, qobliyah maghrib atau tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid yang kita hitung. Tahiyatul masjid atau sholat sebelum maghrib itu tadi. Oke, baik. Baik. Ya, syukron Dad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi yang bertanya? Yang pertama Ustadz, berkaitan dengan sholat sunnah sebelum duhur Ustadz, ini baiknya 2-2 atau boleh langsung 4 Ustadz? Baik, jadi sholat malam atau sholat siang yang sunnah, ya, itu sunnahnya adalah dilakukan 2 rakaat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sholatul laili mathna. Sholat malam itu 2 rakaat. Ini adalah hadis yang masyhur yang mungkin para pemirsa dan pendengar sering mendengar hadis ini saya sampaikan dalam live interaktif. Tapi ternyata ada hadis lain yang sahih juga, redaksinya sholatun nahari mathna. Sholat siang itu 2 rakaat. Maksudnya sholat yang sunnah, baik itu sholat duha, ya, sholat syuruq, sholat qobliyah, ba'diyah. Ini juga sunnahnya adalah 2 rakaat. Ya, maka yang terbaik adalah melaksanakannya 2 rakaat berdasarkan hadis ini. Memang dalam sholat malam, ya, kita mengetahui ada hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad SAW sholat 4 rakaat. Ya, maka jangan engkau tanya tentang panjang dan bagusnya sholat beliau yang 4 rakaat ini. Yang kemudian oleh sebagian ulama disimpulkan bahwasanya boleh 4-4. Tapi sholat yang 4-4 ini diperselisihkan di antara para ulama. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal, ya, termasuk yang berpendapat sholat 4 sekaligus itu tidak sah. Nah, ini untuk sholat malam. Jadi ada hadis yang menunjukkan boleh, tapi ternyata para ulama masih kontroversi untuk yang 4 rakaat. Nah, untuk siang hari maka
tidak ada hadis yang mengecualikan seperti ini. Maka seharusnya sholatnya adalah 2 rakaat dan itu yang terbaik. Jadi kalau ada qobliyah zuhur ya 4 rakaat, itu berarti dipisah 2 ya, tidak sekaligus 4. Demikian juga qobliyah asar ya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu man shalla qabla al-'asri 4. Semoga Allah merahmati orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Ini maksudnya juga adalah dipisah menjadi 2 ya, 2 rakaat kemudian 2 rakaat. Nah itulah penjelasan dari Rasulullah SAW. Salatun nahari mathna. Salat di siang hari itu 2 rakaat. Adapun tentang apa yang kita dahulukan, apakah qobliyah maghrib atau tahiyatul masjid ya. Maka keduanya bisa digabungkan. Nah, jadi dengan mengerjakan qobliyah maghrib sekaligus kita niatkan sebagai tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid ini tidak dimaksudkan secara mandiri ya. Laisa maqsudan li dzatiha ya, tidak dimaksudkan secara khusus. Karena yang penting bagi dalam tahiyatul masjid adalah kita jangan duduk sebelum kita sholat 2 rakaat. Yakni 2 rakaat apapun itu. Jadi kalau saat kita datang ke masjid kita sudah qobliyah maghrib ketika datang ya, sebelum kita duduk, maka berarti kita sudah tahiyatul masjid. Ya, kita sudah tahiyatul masjid. Rasulullah SAW bersabda, la yajlis ahadukum hatta yusalli rak'atain. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, jangan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Kalau seorang di antara kalian masuk masjid, maka hendaknya dia tidak duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Ini hadisnya seperti ini. Ini anjuran untuk melaksanakan tahiyatul masjid. Jadi saat kita mengerjakan 2 rakaat qobliyah maghrib, maka itu otomatis sudah terhitung sebagai tahiyatul masjid dan bisa kita niatkan bersama jadinya. Ini qobliyah maghrib sekaligus sebagai tahiyatul masjid misalnya. Nah, jadi kita bisa mendapatkan dua-duanya sekaligus. Alhamdulillah. Ya, dan betul bahwasanya saat matahari mendekati terbenam ya, maka kita dilarang untuk mengerjakan sholat sunnah, di situ termasuk tahiyatul masjid. Ya, jadi kita tunggu dahulu sampai terbenam, baru kemudian kita mengerjakan qabliyah maghrib sekaligus sebagai tahiyatul masjid. Ya, jadi kalau kita datangnya itu 2 menit 3 menit sebelum terbenam matahari, maka kita tunggu sebentar berdiri, mungkin bisa sambil zikir, sambil baca Al-Quran, karena itu adalah waktu larangan untuk mengerjakan sholat sunnah. Baru setelah matahari terbenam, ya, azan berkumandang, kita bisa mengerjakan qobliyah maghrib sekaligus kita niatkan sebagai tahiyatul masjid. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudara penanya. Baik Ustaz, barakallahu fikum, semoga bermanfaat ya. Baik, kita masih ada waktu sore hari ini yang ingin bertanya silakan 0331544687 atau di 0821706087. Penelpon kedua tersambung. Oke, putus qadarullah ya. Baik, silakan Pak, dicoba kembali. Oke, penelpon berikutnya ada Bapak Sultan di Solo. Baik, Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pertanyaannya Pak Sultan. Mohon izin Ustaz untuk bertanya, jika kita berada dalam safar, lalu kita belum melaksanakan sholat untuk sholat zuhur dan sholat asar, lalu sampai di tempat tujuan, apakah itu harus mengerjakan sholat secara lengkap 4 rakaat seperti itu, atau diperkenankan untuk 2 rakaat? Barakallahu fikum Ustaz. Ini pulang ke rumah apa sedang melakukan perjalanan ke suatu tempat yang lain, Pak? Ke tempat yang lain Ustaz. Jadi bukan balik ke rumah posisinya. Kita bukan di jalan sampai kemudian di tempat tujuan itu Ustaz. sudah sampai ke tempat tujuan maksudnya ya. Iya. Betul Ustaz, seperti itu. Ya, baik. Baik ya. Terima kasih Pak Sultan. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Ya baik, sunnah Rasulullah SAW ya, saat bepergian adalah beliau mengqashar salat.
Bahkan para ulama menyebutkan tidaklah Nabi Muhammad SAW melakukan suatu safar kecuali beliau mengqashar di situ. Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya beliau sholat secara itmam atau disempurnakan untuk sholat-sholat yang 4 rakaat. Jadi inilah yang terbaik yang kita bisa teladani dari Rasulullah SAW. Kita mengambil rukhsah untuk memperpendek sholat kita yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yaitu yang disebut oleh para fuqaha sebagai qashar sholat. Ya, dan qashar sholat ini kita boleh melakukannya ketika kita sedang melakukan perjalanan, yaitu ketika sedang jalan. Ya. Misalnya kita sedang di kereta, sedang di pesawat. Ya. Ketika kereta dan pesawatnya sedang jalan. Atau kita singgah di masjid, tapi posisi kita sedang melakukan perjalanan. Jadi perjalanan belum selesai, tempat tujuan belum kita capai. Maka di situ kita boleh mengqashar dengan kesepakatan para ulama. Ya, ini ketika kita sedang jaddus sair. Jaddus sair adalah ketika kita sedang betul-betul sedang jalan. Ya. Baik ketika kendaraan sedang jalan, saat kita di kereta atau di pesawat, maupun kita pakai mobil kemudian kita singgah di suatu masjid. Ini masih terhitung sebagai jaddus sair, yaitu perjalanan yang sedang serius. Perjalanan yang sedang kita lakukan. Kita belum mencapai kota tujuan. Adapun saat kita sudah mencapai di kota tujuan kita, maka kita sudah sampai di tempat yang kita tuju, tapi kita masih musafir di situ. Maka di situ kita tetap boleh untuk melakukan qashar. Nah, jadi kalau misalnya tadi di kereta ya tidak menemukan ada musola misalnya, atau di pesawat juga tidak ada musolanya, maka jika masih ada waktu yang tersisa, kita bisa menjamak sholat tersebut di tempat tujuan, maka saat menjamak sunnahnya adalah di qashar juga. Kenapa? Karena meskipun kita sudah sampai di kota tujuan, maka kita masih musafir di situ. Hukum safar masih berlaku untuk kita. Maka silahkan dijamak sholatnya sekaligus di qashar. Ya. Nah, jadi begitulah cara terbaik untuk mengerjakan sholat saat kondisi musafir, dan termasuk juga ketika kita sudah sampai di kota tujuan dan belum balik kembali ke kota dan tempat tinggal kita. Ya. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudara penanya dan pemirsa dan pendengar sekalian. Baik Ustaz ya, jadi boleh tetap mengqashar dua Ustaz ya. Ya, alhamdulillah. Baik, Ustaz ya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat untuk bahkan itu yang lebih baik, bukan cuma boleh, tapi itu yang lebih baik untuk dilakukan. Dicontohkan Nabi seperti itu Ustaz ya. Betul ya. Kecuali kalau kita sholat berjamaah bersama muqimin ya, bersama orang-orang yang bersama penduduk setempat, maka tentunya kita sholat dengan jumlah rakaat mereka. Kita makmum dengan mereka. Oke, Ustaz. Berarti misalnya mereka ikut jamaah 4 rakaat, kita sholat jamaknya setelah itu 2 atau 4 juga? Ya, jadi kita sholat 4 dahulu. Ketika sholat yang pertama misalnya mereka sedang sholat asar misalnya. Kita di situ kita mulai dengan sholat zuhur dahulu. Kita niatkan dengan sholat zuhur 4 rakaat. Kemudian setelah itu kita bangun dan bisa nambah 2 rakaat saja. 2 rakaat saja Ustaz. Nah, jadi yang sholat bersama penduduk setempat itu yang harus sama persis. 4. Nggak boleh misalnya mereka 4 kita 2 gitu misalnya. Oh saya 2 saja. Kemudian kita salam di tengah jalan gitu atau ikut di 2 rakaat terakhir, tidak boleh. Kita harus bersama mereka ya dari awal sampai akhir. Jadi sholat kita harus 4 rakaat juga. Baik Ustaz, barakallahu fikum ya. Semoga bermanfaat untuk Pak Sultan di Solo tadi. Kita kembali tersambung dengan Pak Endang di Bengkulu yang sempat terputus tadi ya. Halo, Fatwa TV, Assalamualaikum. Oke, baik. Terputus kembali ya, qadarullah. Silakan pastikan untuk Anda yang ingin telepon atau bertanya untuk memastikan sinyal telepon Anda atau seluler Anda ini tersambung dengan baik ya. Karena memang beberapa tempat mungkin kita jumpai agak sulit sinyalnya. Jadi silakan pastikan juga Anda bisa mendapatkan kondisi sinyal yang baik ya. Bagi Anda mungkin yang mengalami kesulitan soal telepon via jalur WhatsApp, Anda bisa manfaatkan jalur
telepon ya di 0331544687 atau juga bisa bertanya di www.dewanfatwa.com atau di fatwatv.id. Ustaz, sambil menantikan penelpon, ada yang tertinggal Ustaz. Kalau sholat Jumat Ustaz, ini bagaimana Ustaz? Apakah setelah sholat Jumat itu misalnya dia dalam keadaan safar, setelah itu dia bisa melanjutkan dengan sholat berikutnya atau tidak bisa Ustaz? Ya, baik, untuk sholat Jumat yang dijamak dengan sholat asar, misalnya sholat asar. Ini adalah titik perbedaan pendapat di antara para ulama kita. Ya. Ada yang mengatakan tidak disyariatkan untuk menjamak antara Jumat dengan asar, ya. Karena tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Maka dalam bab ibadah itu, ya kita tidak melakukan kecuali kalau ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ini pendapat sebagian ulama kita. Namun yang lebih kuat Allah Ta'ala a'lam adalah tidak masalah ya kita menjamak antara Jumat dengan asar. Misalnya Jumat 2 rakaat kemudian langsung kita sambung dengan qasar salat asar 2 rakaat juga ya. Jamak qasar jadinya. Ya, Jumat 2 rakaat, asar 2 rakaat. Kenapa? Karena ada dalil umum. Dalil umum yang membolehkan qasar. Jadi qasar kapan kita butuhkan maka itu boleh kita lakukan. Nah, jadi dalil-dalil umum inilah yang kemudian kita pakai untuk membolehkan jamak antara sholat Jumat dengan sholat asar. Jadi tidak harus dengan dalil khusus karena memang Nabi Muhammad SAW secara umum sudah membolehkan kita jika butuh menjamak sholat, kita bisa menjamak sholat. Dan memang kalau kita perhatikan kadang-kadang kita berada pada kondisi itu. Jadi kalau kita tidak jamak misalnya nanti akan repot. Yeah. Karena misalnya kita sedang jalan nih ya. Kemudian kita sholat Jumat, ya sholat Jumat. Nah, setelah Jumat kan kita mau jalan lagi, gitu kan? Mau jalan lagi sehingga kalau kita tidak qasar ya. Nanti mungkin keretanya nggak turun setelah ini ya. Pesawat juga mungkin baru di kota tujuan setelah maghrib misalnya. Nah, maka untuk kondisi-kondisi seperti ini ya, maka tidak masalah kita mengambil rukhsah ya, kita mengambil rukhsah dengan menjamak antara sholat Jumat dengan sholat asar. Nggak masalah Ustaz. Nggak ada masalah. Jadi itu pendapat yang lebih kuat ya Allah Ta'ala alam. Kalau jumlah harinya Ustaz, kita boleh sampai berapa seri Ustaz mendapatkan rukhsah tersebut? Ya kalau jumlah hari menurut sebagian ulama itu 4 hari ya, 4 hari. Ada yang mengatakan lebih dari itu? Ada yang mengatakan ya selagi masih jalan terus ya berlaku terus gitu. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan kalau sudah berada di suatu kota selama 4 hari berarti dia tidak musafir lagi. Ya. Maka berarti setelah itu dia berlaku biasa ya, tidak qasar, tidak jamak. Ya. Iya. Namun ada sebagian ulama lagi yang berpendapat bahwasanya selagi dia masih musafir, ya, maka berarti itu dia masih boleh tetap untuk mengqasar dan menjamak. Karena hukum safar masih berlaku untuk ini dia. Yang pekerjaannya sopir antar kota antar provinsi ini di qasar terus Ustaz. Iya betul. Jadi kalau memang itu adalah jarak yang sangat panjang ya, misalnya yang sampai di atas 200 kilo ya, atau bukan di atas 100 kilo ya, maka ya dia tiap hari musafir berarti. Dia tiap hari musafir. Nah, Ustaz, ya. Tapi berbeda, ini sebuah faedah yang disebutkan oleh para ulama yang terangkat ketika kami diskusi ya di Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad ya. Jadi para ulama ya, di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya petugas pos ya, petugas pos itu kalau sekiranya dia berjalan ya jarak yang cukup panjang ya. Tapi itu dia sudah pekerjaan dia ya yang emang bolak-balik antar pos rutinitas. Jadi misalnya jarak 20 kilo, 30 kilo ya pada zaman dulu itu sudah jauh sekali ya. Gitu. Tapi kalau dia itu adalah pekerjaan dia sehari-hari yang dia nganggap itu bukan safar ya. Dia nggak perlu bekal di situ ya. Dia sudah kayak orang main saja jadinya gitu kan. Gitu. Nah, maka yang seperti itu tidak disebut sebagai musafir. Itu dengan jarak segitu. Kalau ditambahkan di zaman sekarang juga mungkin antar 2 kota itu bagi petugas pos atau kurir ya, itu mungkin ya dia main saja gitu loh. Hanya seperti main saja 80 kilo 100 kilo itu kan mungkin ya kalau di sini ya Jember ke Bondowoso ya, Jember ke Situbondo itu kan sekitar enggak musafir, kita juga enggak nganggapnya sebagai safar, hanya bolak-balik saja.
Situ Bondo oke lah gitu. Tapi kalau seperti Bondowoso misalnya kan dekat ya, atau mungkin Jember ke Lumajang. Tanggul ya seperti itu ya mungkin jarak yang relatif pendek ya. Jadi dia tidak disebut sebagai safar untuk mereka yang bolak-balik di jarak seperti itu. Tapi sopir bis akap ya antar kota antar provinsi yang sampai 200 kilo 300 kilo atau lebih ya, maka mereka musafir. Mereka disebut sebagai musafir karena biasanya mereka bawa bekal gitu kan, mereka nginap dan sebagainya. Itu adalah indikator safar sebenarnya. Baik Ustaz ya. Tapi semoga bermanfaat berkaitan dengan sholat jamak dan juga qashar, karena memang sering sekali masyarakat mungkin bepergian dan melakukan hal ini ya. Kita sapa ke penelpon berikutnya. Sudah berkenan menunggu, ada Pak Didin di Ciamis. Baik, Fatwa TV. Assalamualaikum Pak Didin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak sudah berkenan menunggu. Silakan pertanyaannya Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Melanjutkan masalah sholat yang musafir yang barusan Ustaz. Ya, begini kasusnya itu ya. Kalau misalkan seorang ya, kalau saya misalkan ya kami keluarga mau sholat tapi bukan di awal waktu gitu ya. Artinya jelas di suatu masjid itu nggak ikut berjamaah dengan muslimin gitu ya. Baik. Nah, tapi misalkan duhur misalkan jam 1:30 gitu ya. Nah, tapi kami ikut gabung dengan jamaah yang sudah ada gitu. Sama-sama musafir. Nggak tahu justru itu yang saya akan tanyakan itu. Baik. Ini apakah musafir atau bukan gitu. Nah, terus juga nggak tahu sudah berapa rakaat atau Oke, baik. sudah 1, 2 atau udah berapa rakaat gitu ya. Nah, itu kita niatnya kami yang gabung itu sebaiknya sholatnya itu penuh ya. Dari qashar atau qashar gitu ya. Karena khawatir kalau misalkan niat qashar terus ternyata penuh misalkan ya sholat duhur misalkan baru 1 rakaat kita masbuk terus sudah 3 rakaat gitu. Gitu. Atau sebaliknya misalkan sebenarnya yang kita ikut itu mukimin, cuma pas kita sholat duhurnya ke sana itu sudah rakaat yang ketiga gitu ya. Nah, ketika ketemu kan jadi pas 2 rakaat gitu. Apakah kita tetap laksanakan qashar ya karena kita datahuan kita gitu. Itu gimana Ustaz? Kasusnya seperti itu. Oke, iya, baik. Itu barangkali itu sebaiknya gimana niatnya, apakah qashar atau sempurna gitu. Ya kalau kita ikut gabung berjamaah dengan di suatu masjid atau misalkan yang umum itu di SPBU misalkan yang perkiraannya musafir gitu, tapi aja orang sekitar gitu ya. Iya, baik. Khawatir itu ya itu seperti itu dari kasusnya. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin sering terjadi di masjid-masjid kayak rest area atau terminal, bandara, pom bensin Ustaz, yang memang ada masjid umum. Itu bagaimana Ustaz? Baik, jadi berusaha untuk jamaah ya selagi sudah ada jamaah. Atau berusaha untuk jamaah ketika ada orang yang sudah memulai sholat dahulu. Misalnya ada 1 orang, meskipun hanya 1 orang. Kita datang masuk sendiri atau berdua gitu. Maka memang hukum asalnya kita berusaha untuk ikut jamaah yang sudah ada. Dan jangan membuat jamaah sendiri. Ini yang terbaik. Ya, jadi ini yang mungkin salah satu yang saya lihat berbeda ya antara Indonesia dengan Saudi Arabia misalnya, karena saya nggak banyak pengalaman di luar negeri ya, tapi ada pengalaman di Saudi Arabia. Ya, jadi kalau di Saudi Arabia itu biasanya orang kalau sudah ada jamaah satu ya sudah, itu pada ikut jamaah yang sudah ada. Ya. Tidak bikin jamaah-jamaah baru lagi. Ya. Sehingga kadang-kadang dalam satu masjid ada 3 jamaah bersama-sama. Nah, ini adalah pemandangan yang kurang bagus. Dan dahulu Nabi Muhammad SAW ya, menganjurkan, ya, memerintahkan para sahabat ya, agar kalau masuk masjid, sholat. Jangan duduk sendiri. Kalau di masjid ketika ada jamaah sholat, jangan duduk sendiri. Maksud beliau adalah ketika ada sholat wajib. Jadi apa yang ditanyakan oleh Bapak ini, jadi berusaha untuk ikut jamaah yang sudah ada, ini adalah satu hal yang benar dan tepat. Seharusnya kita berusaha seperti itu dahulu. Nah kemudian untuk apakah kita niatnya niat 4 rakaat atau niat 2 rakaat padahal kita musafir,
ya mungkin kita bisa lihat kondisinya. Kalau masjidnya adalah masjid kampung, ya, maka kemungkinan besar orangnya sholatnya adalah disempurnakan 4 rakaat. Maka berarti kita sholatnya juga kita niatkan 4 rakaat. Meskipun kita sebenarnya boleh untuk sholat 2 rakaat, tapi untuk mendapatkan jamaah, apalagi kalau kita tidak buru-buru, maka kita dapat pahala jamaah itu. Ya, kita mengupayakan jamaah. Dan kalau masjidnya adalah masjid kampung atau masjid perumahan, ya, maka kemungkinan besar dia adalah orang yang sholat 4 rakaat. Dia adalah mukimin di situ. Yang berbeda dengan masjid-masjid di rest area, ya, masjid-masjid di sepanjang jalan raya yang biasa dilalui oleh para musafirin, ya, apalagi sholatnya juga tidak di awal waktu, maka kemungkinan besar di situ adalah orang sholat qashar, ya. Maka kita bisa niatkan qashar ketika sholat di belakang mereka, ya. Nah, jadi kita bisa melihat, bisa bedakan di mana letaknya, kemudian darinya kita bisa membangun hukum, karena itu adalah ghalabatul dzan, itu adalah prasangka yang lebih kuat, dan prasangka yang lebih kuat itu mendekati derajat yakin, ya, mendekati derajat yakin, dan kita bisa jadikan dia sebagai landasan hukum, ya. Maka silahkan bisa dibedakan, ya. Tapi kalau ragu, ya, kalau ragu misalnya, ya tidak masalah, ya, kalau kita buru-buru, ya, ini kalau kita sholat di belakangnya nanti malah mungkin dia sholatnya 4, ya, sementara kami inginnya 2 rakaat karena setelah ini mau jalan lagi, ya. Maka dalam kondisi seperti ini bisa pisah saja, ya, kalau kita ragu, ya. Kita tidak bisa sampai kepada salah satu keyakinan atau mendekati yakin, ya, itu mukim atau musafir. Nah, kita ingin buru-buru, kita hanya punya waktu beberapa menit saja, maka kita bisa pisah saja untuk kemudian sholat 2 rakaat, dan setelah itu kita jalan lagi, ya. Cuma itu poin yang dipertanyakan, ya. Baik, Ustaz. Ya, baik. Iya. Baik, barakallahu fikum, semoga bermanfaat untuk Pak Didin tadi di Ciamis yang bertanya. Masih ada cukup waktu di kesempatan sore hari ini, silakan pemirsa Anda bisa manfaatkan untuk kembali mendulang faedah. Kita masih di program Live Interaktif Fikih Ibadah bersama dengan Ustaz Dr. Anas Burhanuddin MA Hafizahullah Ta'ala. Dan kita masih tunggu untuk Anda yang ingin bertanya, silakan di 0331 544 6087 atau di 0821 7000 6087 untuk jalur WhatsApp, ya. Baik, sambil menantikan penelpon, Ustadz, kita akan bacakan kembali pertanyaan berikutnya, Ustadz. Berikutnya ini dari Saudari Irmawati di Kota Batu. Ustadz, apakah sholat qobliyah zuhur bisa dilakukan tidak di antara azan dan iqamah? Iya. Baik. Ustadz? Mereka yang mengerjakan qobliyah zuhur di masjid, ya, maka tidak ada waktu pilihan, ya, kecuali dikerjakan di antara azan dan iqamat. Karena sebelum azan maka itu belum waktunya untuk qobliyah zuhur, dan ketika sudah qomat maka orang-orang sudah sholat jamaah. Kita nggak boleh mengerjakan sholat qobliyah zuhur atau sholat sunnah yang lain saat imam sudah mengerjakan sholat fardhu. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza uqimatis shalah, fala sholata illa maktubah. Fala sholata illa al-maktubah." Kalau sudah dikumandangkan iqamat, maka tidak ada sholat kecuali yang wajib. Ya. Atau kalau kita terlambat mengerjakan, artinya tidak sempat, ya, maka nanti disunahkan untuk diqadha setelah sholat. Nah, jadi inilah hukum sholat qobliyah di masjid. Adapun mereka yang tidak di masjid maka waktunya longgar, ya, yang mereka yang tidak sholat di masjid mungkin sholatnya di rumah, termasuk juga para wanita yang sholat terbaik mereka adalah di rumah. Nah, mereka tidak dibatasi dengan iqamat. Jadi meskipun di masjid sudah iqamat, ya, karena waktu zuhur ini cukup luas, ya, maka seorang wanita boleh untuk mengerjakan qobliyah zuhur dahulu. Dan itu yang terbaik untuk dia. Jadi sholat sunnah qobliyah zuhur dahulu, ya, 2 rakaat atau 4 rakaat, baru kemudian masuk ke sholat fardhu. Nah, jadi untuk mereka yang di luar masjid, waktu qobliyah subuh mereka, waktu qobliyah zuhur mereka tidak dibatasi dengan iqamat, ya. Jadi silahkan, ya, Anda tetap melakukannya selagi masih ada waktu yang cukup longgar, maka tidak ada alasan untuk mengqadha qobliyah zuhur ini menjadi setelah zuhur.
Nah, jadi kerjakan dahulu sebelum zuhur, meskipun di masjid sudah iqamat. Ya baik, semoga bisa dipahami dengan baik. Ya Ustaz, barakallahu fikum, semoga bermanfaat ya untuk saudari Aisyah tadi yang bertanya di Batu. Baik, kita sapa penelpon berikutnya Ustaz, ada Bapak Ade di Sukabumi, Fatwa TV. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak Ade pertanyaannya. Satu pertanyaan untuk Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya mau tanya nih Ustaz terkait masalah di sholat ya Ustaz ya. Ya. Ya, terkait masalah di sholat ketika baca sholat surah Al-Fatihah ya Ustaz. Itu kan ada yang bilang ketika imam membacakan Al-Fatihah kita diam dan setelahnya kita baca. Nah, ada yang bilang baca atau baca sama dengan atau mendengarkan sama dengan membaca gitu Ustaz. Itu yang baiknya gimana tuh Ustaz gitu. Jadi setelah imam setelah selesai surah Al-Fatihah, imam mau baca surat, nah kita baca surah Al-Fatihah gitu kan. Yeah. Nah, itu kan berarti kita nggak nyimak bacaan Surat pendek yang imam baca gitu ya, gitu. Nah, ya, gimana minta pencerahannya Ustaz? Ya. Baik, terima kasih Makasih, Mas Ade. Ya, Baik. ya. Baik. Assalamualaikum Baik, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Ya, kita harapkan agar Pak Ade dan juga umat Islam yang lain tidak bingung ya ketika menemui para ulama berbeda pendapat. Betul, Ini Ustaz, ya. adalah satu hal yang ingin kita tanamkan dan kita pelajari bersama dari program live interaktif, juga program-program Fatwa TV yang lain. Karena ini adalah sesuatu yang keniscayaan dan sudah terjadi. Yakni terjadinya perbedaan sudut pandang di antara para ulama dalam berbagai permasalahan agama, terutama masalah-masalah amaliyah. Ya, masalah-masalah amaliyah itu dikemas ya, atau di masalah-masalah amaliyah itu dihimpun oleh para ulama dalam ilmu fikih. Ya. Maka dalam fikih itu terjadi banyak perbedaan pendapat, atau acap kali terjadi perbedaan pendapat. Termasuk dalam permasalahan kalau kita sholat di belakang imam, apakah kita membaca atau tidak? Atau kita membaca Al-Fatihah saja, yang lain tidak? Nah, ini ada beberapa pendapat ulama yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih klasik ya, dan kita mengetahui dalam mazhab Syafi'i itu kita wajib untuk membaca Al-Fatihah sendiri. Yang dalam mazhab Syafi'i yang dipakai adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala taf'alu illa bi Fatihatil kitab." "Fala taf'alu illa bi ummil kitab." Maaf. Maka jangan kalian lakukan itu kecuali dengan ummul kitab, yaitu Al-Fatihah saja. Ini adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati ada para sahabat ya yang membaca di belakang beliau. Maka beliau mengatakan fala taf'alu illa bi ummil kitab. Jangan kalian lakukan itu kecuali untuk surat Al-Fatihah saja. Induknya Al-Qur'an, induknya kitab Al-Qur'an yaitu surat Al-Fatihah. Nah, ini adalah pendapat mazhab Syafi'i. Jadi orang yang sholat di belakang imam itu menyimak dulu bacaan imam dalam Al-Fatihah, ya, kemudian dia membacanya. Ya, atau bahkan membaca ya di tengah-tengah imam membaca. Karena beliau mengatakan jangan kalian lakukan kecuali bersama kecuali untuk surat Al-Fatihah saja ya. Nah, ada pendapat yang lain ya yang disebutkan oleh para ulama, yaitu kalau kita sholat di belakang imam maka bacaan imam sudah cukup ya. Nah, ini adalah berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang lain yang juga sahih ya, yaitu idza man shalla khalfal imam ya, hadisnya adalah man shalla khalfal imam fa qira'atul imami lahu qira'ah ya, barang siapa yang sholat di belakang imam maka bacaan imam adalah bacaan untuknya juga. Nah, jadi ini adalah nas ya, bahwasanya orang yang membaca, orang yang menyimak membaca bacaan imam berarti sudah cukup baginya. Jadi bacaan imam sudah cukup untuk dia, maka dia tidak perlu untuk membaca lagi.
Dan di sini tidak dibedakan antara Al-Fatihah dengan yang lain. Dan hadis ini juga diperkuat oleh dalil akli, yaitu dalil dari logika, yaitu bahwasanya ketika kita menyimak bacaan imam, itu kita seolah-olah sudah membaca. Makanya para ulama menjelaskan bahwasanya tingkatan interaksi kita dengan Al-Quran itu ada beberapa tingkat. Yang paling bawah adalah membaca, yang tengah-tengah adalah memahami dan menyimak, yang ketiga adalah mengamalkan. Jadi menyimak dan memahami itu derajatnya lebih tinggi daripada membaca. Maka ketika kita sudah menyimak itu sebenarnya membaca plus. Kita menyimak bacaan imam, dan ini yang seharusnya kita lakukan saat imam membaca. Kalau kita membaca sendiri terus ngapain imam baca? Jadi ini adalah sebuah dalil naqli yang cukup kuat ya untuk menguatkan pendapat yang kedua ini. Jadi ketika imam membaca hendaknya kita menyimak. Ya. Terus ketika imam membaca surat juga kita menyimak bacaan itu. Terus kapan kita membacanya? Kapan kita membaca Al-Fatihah? Ya kalau ada waktu kosong. Ya. Tapi kalau seandainya imam langsung baca dan tidak ada waktu kosong, maka tidak masalah kita tidak membaca. Kenapa? Karena kita sudah menyimak bacaan imam dan itu cukup. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang tadi. Man shalla khalfal imam fa qira'atul imami lahu qira'ah. Barang siapa yang salat di belakang imam, maka bacaan imam adalah bacaan untuknya. Dan kata para fuqaha tidak disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mengkhususkan ya waktu tertentu atau memberikan waktu tertentu untuk para sahabat di belakang beliau untuk membaca sendiri. Jadi beliau tidak menunggu panjang setelah Al-Fatihah. Beliau juga tidak menunggu panjang ya sebelum Al-Fatihah. Beliau juga tidak menunggu panjang setelah selesai bacaan surat, tapi beliau langsung segera ruku. Ini juga adalah penguat pendapat yang kedua, ya bahwasanya Nabi tidak pernah diam terlalu lama yang cukup dipakai untuk membaca Al-Fatihah bagi yang ingin membaca Al-Fatihah. Nah, jadi ini adalah diskusi di antara para ulama, di antara para fuqaha ya sangat seru, dalilnya ada bermacam-macam. Dan pendapat kedua ini mentahujih ya atau mentakwil hadis yang dipakai oleh mazhab Syafi'i ya, jangan engkau lakukan kecuali bersama surat Al-Fatihah ya. Jangan kalian melakukan itu kecuali untuk surat Al-Fatihah saja, bahwasanya ini adalah hadis yang mansukh ya, sudah dihapus. Karena pada awalnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk membaca di belakang imam. Kemudian setelah itu beliau larang kecuali hanya Al-Fatihah saja. Dan terakhir ya ada disebutkan dalam hadis juga bahwasanya beliau melarang para sahabat yang membaca di belakang Rasulullah SAW, bahkan termasuk untuk surat Al-Fatihah sekalipun. Ya maka ini adalah sebuah masalah ikhtilafiyah di antara para ulama. Namun kalau saya ditanya ya Allah Ta'ala alam, saya pribadi cenderung kepada pendapat yang kedua yang mencukupkan bacaan imam ya, sehingga ketika imam membaca maka kita cukup menyimaknya saja dan itu sudah cukup. Ketika imam juga membaca surat kita juga menyimaknya, dan ini adalah sikap yang paling tepat yang kita lakukan ketika imam membaca. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan jika dibacakan Al-Qur'an maka hendaklah kalian menyimaknya dan mendengarkannya. Semoga kalian menjadi orang-orang yang dirahmati. Ya, baik, ini adalah pendapat yang saya pilih, wallahu taala alam. Tapi sekali lagi ini adalah masalah ikhtilafiyah di antara para fuqaha. Jadi hendaknya kita bisa lapang dada dan jangan bingung dengan perbedaan itu ya. Maka apa yang diajarkan oleh ustadz Anda ya, atau apa yang Anda pernah baca dalam mazhab Syafi'i sekalipun insyaallah bisa diamalkan ya, bisa diamalkan. Tapi kalau kita pernah mendengar ada diskusi seperti ini, maka kita cenderung pada salah satunya, kita bisa ikuti mana yang lebih kuat menurut kita. Wallahu taala alam. Ini tidak berlaku untuk rakaat ketiga atau keempat, itu harus baca sendiri Ustaz. Baik, ini catatan penting yang saya lupa untuk menyampaikannya ya. Jadi perbedaan pendapat tadi itu ya secara global terjadi saat imam membaca ya. Jadi kalau imam tidak membaca di rakaat ketiga dan keempat salat maghrib dan salat isya,
atau di sholat duhur ya, maka wajib bagi makmum untuk membaca sendiri. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa dia simak. Baik. Jadi dia kalau tidak membaca maka dia tidak membaca sendiri, tidak juga menyimak. Maka berarti dia belum baca apa-apa, padahal surat Al-Fatihah itu adalah rukun dalam setiap rakaat sholat. Meskipun ada juga di antara ulama yang mengatakan bahkan dalam sholat yang sirriyah pun tidak wajib untuk membaca. Ini ada pendapat, tapi pendapat ini lemah sekali. Jadi saat kita mengatakan saat kita memilih pendapat cukup dengan bacaan imam, itu maksudnya adalah saat imam membaca ya, dalam sholat jahriyah. Jadi berlaku untuk subuh, maghrib dan subuh, isya, Ustaz. maghrib 2 rakaat pertama, ya kemudian isya juga 2 rakaat pertama, Ustaz. Ya. Yang sisanya maka kita harus membaca sendiri karena imam tidak membaca dengan keras. Berarti kalau ada yang tertinggal sholat berjamaah kemudian dia sudah sampai di ruku, Ustaz, itu belum sempat membaca Al-Fatihah? Nah, ini adalah kondisi di mana kita tidak mampu untuk mengerjakan Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu wajib untuk dilakukan, untuk dibaca saat kita mampu. Baik, Ustaz. Nah, ketika kita tidak mampu ya seperti saat saat imam sudah ruku, berarti kita nggak mampu. Kalau kita berdiri kemudian baca dulu, nanti misalnya kita akan ketinggalan rakaat. Baik. Maka yang seperti ini kewajibannya menjadi gugur. Jadi meskipun kita langsung ya takbir kemudian ikut ruku, maka kita sudah dihitung 1 rakaat menurut jumhurul ulama, menurut sebagian besar ulama. Jadi tidak boleh kita membacanya terburu-buru, Ustaz. Misalnya udah terlambat datang, imam sudah Allahu Akbar ruku, Ustaz ya. Kita terburu-buru menyempatkan gitu untuk membaca Al-Fatihah. Kalau misalnya kita udah sempat baca misalnya sampai ihdinas siratal mustaqim. Sampai selesai nih, Ustaz ya. Tinggal 1 ayat saja selesaikan. Itu dihentikan atau dilanjutkan? Dilanjutkan, selesaikan karena kemungkinan kita nggak terlambat gitu. Oke. Tapi kalau khawatir nanti imam keburu naik dahulu ya. Maka hendaknya kita segera ikut imam saja. Ya. Baik, segera ikut ruku saja. Jadi setelah takbir kemudian langsung ruku, Ustaz ya, berarti. Ya, setelah takbir, ya takbiratul ihram, kemudian kita segera takbir untuk ruku. Langsung membaca zikir ruku. Subhana rabbiyal azim ya, subhana rabbiyal azim. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum. Ini semoga difahami masyarakat ya. Bahwa sekali lagi apa yang disampaikan Ustaz ini permasalahan yang sudah sempat dibahas sebelumnya juga, dan memang ada perbedaan pendapat, Ustaz ya. Iya, ini masalah klasik sudah lama sekali ya terjadi. Ini kalau saya menganggapnya termasuk permasalahan fikih yang cukup pelik, bahkan mungkin paling pelik ya, untuk sampai kepada mana yang lebih kuat itu memang diskusinya panjang sekali karena dalil-dalil dalam permasalahan ini itu cukup banyak ya, Ustaz, dan ya. saling menguatkan, saling kontradiksi juga. Kontradiksi ya. Baik, Ustaz ya. Baik, kalau saya sendiri sering merasa juga bingung, Ustaz, sempat bingung dalam artian memang ketika imam, kita kan harus mendengarkan bacaan imam, tapi kadang kanan kiri kita itu membaca Al-Fatihah itu juga cukup keras, Ustaz, ketika imam itu membaca karena itulah surat mazhab pendek. Syafi'i, karena mazhab Syafi'i di Indonesia adalah mazhab yang paling banyak dipakai ya. Maka kita tidak mengingkari teman-teman, ya, tidak mengingkari teman-teman. Ya kita cuma menyampaikan saja ada pendapat yang lain ya, dan kita melihat itu lebih kuat. Ya, jadi seperti itu saja. Ya. Nah, semoga bermanfaat sekali lagi untuk para penanya dan semoga difahami. Baik, Ustaz, kita mungkin ke pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini, Ustaz ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Oke, ada penelpon masuk ternyata sore hari ini. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Umu Fitri di Cilacap, silakan satu pertanyaan. Barusan saya sudah menyimak, cuman agak terlambat gitu Pak, jadi kurang paham. Tadi malam saya sudah bertanya juga mengenai was-was yang saya alami ini. Saya merasa kesulitan di saat melaksanakan sholat, dan selama ini saya kesusahan sholat tanpa ada imam. Jadi suami saya setiap hari harus mengimami sholat saya di rumah. Jadi nggak bisa ke masjid. Dan itu pun setiap sering banget setelah takbiratul ihram itu saya berhentikan sholat, terus saya ulang lagi sampai suami saya hampir selesai membaca surat Al-Fatihah. Saya baru mendapatkan beberapa ayat, 2 ayat, misalkan 3 ayat. Apakah saya sudah termasuk mendapat 1 rakaat? Apa harus menambah rakaat lagi setelah selesai sholat? Ya. Ibu boleh tahu penyebabnya apa, Ibu, was-was seperti ini, dan mulai kapan, Ibu?
Saya sudah hampir 2 tahun, Pak, seperti ini. Hampir 2 Setiap tahun. saya setiap akan wudhu, dada saya tuh semakin bergetar, sakit sekali dan selalu diulang-ulang. Begitupun setiap akan sholat. Setiap saya akan melaksanakan wudhu selalu kesusahan, Pak. Begitu juga akan sholat. Saya hampir bisa sholat sendiri, Pak. Harus jadi makmum terus. Berarti selama ini sholatnya berjamaah Ibu ya? Dengan kondisi Ibu sekarang, Ibu butuh imam, selalu butuh imam, gak bisa sholat sendiri ya? Dan apakah suami saya berdosa kalau tidak sholat di masjid, Pak? Karena saya kesusahan sekali kalau tidak diimami di rumah, Pak. Baik. Tapi kalau ada, iya, begitu, Pak. Ya baik, terima kasih Bu Fitri. Barakallahu fiik, semoga Allah mudahkan dan jauhkan dari sifat was-was Ya, yang baik, kita doakan semoga Ibu Fitri di Ciamis. Cimahi, Cilacap, mohon maaf. Di Cilacap ya. Kita doakan semoga segera disembuhkan ya dari penyakit was-was yang sedang mengganggu ya. Ya, Ibu harus tegas dalam masalah ini ya. Ibu harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pertama kali, kemudian yang kedua harus tegas karena was-was ini adalah salah satu cara setan untuk mengganggu kita dan membelokkan jalan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi keraguan-raguan ini harus ditepiskan semuanya ya. Banyak zikir pagi, zikir sore, membaca Al-Qur'an sekaligus diniatkan sebagai ruqyah ya. Tidak perlu mencari ruqyah dari luar ya. Ibu bisa perbanyak zikir pagi, zikir sore dan membaca Al-Qur'an, tapi niatkan untuk pengobatan juga ya. Insyaallah nanti akan ada perkembangan positifnya biidznillah taala. Kemudian yang kedua, kondisi ibu sekarang ya tidak mengharuskan bapak untuk tidak ke masjid. Hendaknya tetap ke masjid saja ya, sholat ya bersama jamaah. Kemudian nanti boleh mengulang sholat di rumah sebagai imam. Kalau tadi di masjidnya sebagai makmum misalnya, maka boleh pulang kemudian ngimami ibu, itu boleh. Jadi dapatnya sholat sunat nanti, pahala sholat sunnah. Meskipun sholat yang dilakukan adalah sholat duhur atau sholat asar atau sholat maghrib. Ya, ini seperti yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana beliau makmum bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau pulang menjadi imam untuk masyarakat beliau di Kuba. Ya, maka Bapak juga bisa seperti itu ya, karena sebagian ulama berpendapat sholat di masjid itu wajib bagi pria. Maka hendaknya Bapak sholatnya di masjid dahulu. Kemudian kalau ibu membutuhkan bapak untuk menjadi imam di rumah, maka bapak bisa sholat lagi ya sholat maghrib atau isya, tapi niatnya sunnah, boleh seperti itu ya. Maksudnya sebagai sholat yang kedua. Maka nanti bapak mendapatkan pahala sunnah, ibu mendapatkan pahala sholat wajib. Kemudian ketika bapak membaca dikeraskan ya, maka ibu bisa menyimak saja, mendengarkan. Kalau memang membaca nanti malah membuat kacau ya, malah kita rancu sendiri ya, malah jadi was-was sendiri. Ibu bisa berdiri manis saja ya, mendengar ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla khalfal imam fa qira'atul imami lahu qira'ah." Barang siapa yang salat di belakang imam, maka bacaan imam sudah cukup untuk dia. Ini kalau bapak membaca dengan keras. Adapun kalau bapak membaca dengan lirih, ya, tidak dikeraskan, maka ibu harus baca sendiri. Tapi ibu harus tegas pada godaan setan. Jangan bisikan-bisikan ini jangan dipedulikan. Sudah baca saja. Ya, meskipun ada salah, mungkin ada yang belibet, ada yang salah-salah sedikit, biarkan saja sudah. Ya, kenapa? Karena ibu sedang diuji dengan was-was ya, dan ini akan sangat mengganggu, dan obatnya kata para ulama adalah dengan diabaikan ya. Jangan dipedulikan. Sudah kalau sudah selesai sholat ya sudah, jangan dipikirkan lagi. Kalau sudah selesai wudu jangan dipikirkan lagi, jangan merasa jangan-jangan ini tidak sah, jangan-jangan ini belum sempurna. Ya sudah, biarkan itu semuanya. Selagi kita sudah berusaha, sudah membaca, maka itu sudah cukup, insyaallah. Baik Ustadz, barakallahu fikum. Berarti memang was-was ini harus ditepis Ustadz ya. Jangan sampai ya obatnya adalah ditepis. Kalau kita layani ya, nanti setan malah tambah menjadi-jadi masuk dan menggoda ya. kita, malah menjadi-jadi. Nah, barakallahu fikum, terima kasih Ustadz. Itu jadi pertanyaan terakhir, semoga bermanfaat untuk Ibu
Fitri di Cilacap. Jazakumullah khair Ustaz atas jawaban-jawaban yang diberikan, dan sekali lagi semoga mendatangkan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Baik pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda semuanya berada, jangan lewatkan beberapa saat lagi di kesempatan sore hari ini Anda bisa terus mengikuti tayangan-tayangan Fatwa TV di program-program yang telah dijadwalkan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Informasi-informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV Anda bisa simak di laman fatwatv.id atau di dewanfatwa.com, dan juga bisa follow akun-akun sosial media terverifikasi kami. Kemudian juga bisa menyampaikan untuk donasi demi tegaknya dakwah dalam program-program yang insya Allah kami akan siarkan di Fatwa TV melalui donasi di nomor rekening yang saat ini terpampang di layar kaca Anda, dan jangan lupa untuk konfirmasi di nomor WhatsApp yang telah tertera. Atas bantuan yang diberikan kami sampaikan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Semoga Allah pertemukan kembali di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren, Pak? Ini mau nazar Sudah bersuci atau berumur. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersentuhan dengan